وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ورسولنا جعلنا شوقي بالوفاة العارفين. يا الله يا رب يا كريم أهل سلسلة الملاخذين عنهم شيء لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kula hormati kula mulyakaken dumateng sedanten para alim ulama para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Malik Thohir. Panjenenganipun masuk kula pesantren Bilin Imratul Jannah Kusmat, panjenenganipun Kiai Syamsuddin Ustaz Zahidin dan para kiai, para ulama, para ustadz, para petugas manaqib pada malam hari ini yang juga hadir semua para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah dipun aturaken dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya bimbingan maunah kepada kita semua yang sehingga kita terus senantiasa dapat mendawamkan mengistiqomahkan zikrullah dan senantiasa dapat mengamankan, mengamalkan dan melestarikan TGN Suryalaya dimanapun kita berada. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para rawuh, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan wajib kita sebagai ikhwan akhwat di TGN Suryalaya sebagai amanah dari panjenenganipun guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin yang dikemas dalam acara Manaqibus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentunya wadah sebagaimana manaqib pada malam hari ini adalah bentuk di mana kita dapat merefleksi diri, kita dapat untuk mencarger zikrullah kita, untuk kembali kita mengambil kesemangatan kebersamaan yang terjadi setiap 1 bulan sekali. Karena seperti yang telah kita ikuti kemarin, Sya'ban itu adalah syahrul raf'il amal, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal. Artinya apa? Amaliyah yang dari Allah itu sendiri itu juga bervariasi, sebagaimana amal yang ditentukan oleh guru kita juga bervariasi. Dari Allah ada yang seumur hidup sekali, ada yang setahun sekali, ada yang setiap bulan sekali, ada yang seminggu sekali. Seperti sholat Jum'ah, ada yang setiap hari, seperti sholat 5 waktu, ada yang setiap jam, seperti muraqabah, ada setiap menit, yaitu untuk tajdid dunia, ada lagi yang setiap detik, yakni zikrullah fil qalbi atau zikr khafi yang telah kita laksanakan masing-masing. Itu kemarin rafil amalnya ketika nisfu Sya'ban, dan insya Allah panjenengan semuanya telah menjalankan semuanya. Lalu kemudian kemarin itu pelaksanaannya dikemas di kita ini tidak sama dengan yang sebagai kebiasaan yang oleh para organisasi di KNU-an. Kalau biasanya membaca Yasin 3 kali kemudian dikemas dengan doa-doa dan seterusnya, tapi kalau di kita itu dianjurkan untuk sholat. Mengapa demikian? Ada ikhwan bertanya, kenapa Ustaz kok sholat kok tidak minta-minta? Ya. Karena ngeten para rawuh, para jamaah sedaya, kita ini diajarkan oleh guru kita berkali-kali disampaikan bahwa kita itu diajarkan untuk senantiasa grade-nya semakin naik, bukan semakin turun. Kita itu diajarkan untuk mengagungkan, bukan untuk meminta. Sehingga apa? Orang yang sibuk mengagungkan Allah, maka ia akan lupa untuk meminta. Dia terus mengagungkan dan mengagungkan sampai lupa bahwa kamu itu sebetulnya punya voucher yang boleh kamu sampaikan, nanti akan bisa ditukar dengan yang namanya hadiah dari Allah. Tapi kita sampai melupakan itu karena kita sibuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bagi yang mengikuti sholat 100 rakaat. Adapun yang uzur, jika melo alasan, ya siji ceritanya.
Itu adalah salah satu mengapa sirinya itu di sana. Dan sering ketika sebelum nisfu Sya'ban itu juga kita sering mengenal yang namanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah proses mi'rajnya kita. Allah sedang memi'rajkan amal kita naik untuk diterima, disowankan di hadapan Allah. Lalu kemudian kita pun juga mendorong memberikan yang namanya power supply melalui sholat yang kita lakukan itu, yang sehingga terangkatnya amal bersamaan kita juga tidak hanya amal kita yang menghadap kepada Allah, tapi jiwa dan raga kita pun juga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita itu sholat. Jadi sampai ada yang jamaah itu ngenyang, saya itu di salah satu rutinan itu saumpamine kula niku mari salat terus maca Yasin ya napa Ustaz ngoten. Sampun kok cek wedine ganti kei dawa umur segini lancar ngoten nggih ya. Ah sampai ngenyang ngoten niku. Nggih mboten napa-napa sampean maca nggih sampean maca sembarang nggih sampean maca mari magrib mari sak mari anu wis dilakoni mawon. Betapa memang karena seseorang itu untuk peralihan yang namanya dari meminta menuju munajatullah itu berat sekali. Sehingga dari pembiasaan wirid-wirid yang biasanya dilakukan oleh kita sebelum kita ketemu dengan sang guru mursyid yang dengan fadilah-fadilahnya itu, lalu kemudian diberikan la ilaha illallah, itu untuk meninggalkan wirid yang lama itu agak berat biasanya. Nyambi-nyambi diwaca. Apa soalnya? Gak pati yakin karo dikir ya ngoten ya. Kaya ndak pati mandi iki tambah wirid sing lawas saya ngoten nggih. Padahal sing wirid lawas diwaca ya gak duwe apa, gak duwe apa-apa ngoten ya. Ya gak dadi apa-apa ngoten nggih. Itu kadang kita itu dalam tanda kutip terjadi yang namanya kegagalan spiritual itu di tengah-tengah jalan itu yang semacam itu adalah salah satunya. Makanya kita kumpul melalui manaqib ini, kita kemudian untuk bersama-sama untuk apa? Untuk bersama-sama komitmen untuk meneguhkan, menguatkan zikrullah kita, kesemangatan kita, dan memantapkan keyakinan kita bahwa tidak ada jalan yang tercepat dan termudah di dalam kehidupan kita ini di zaman yang semakin seperti ini, yaitu kecuali la ilaha illallah. Itu adalah salah satunya. Lalu kemudian seperti yang di flyer kemarin tadi yang dibagikan di grup grupnya, bahwa pada malam hari ini dalam matur suwun matur syukur dumateng panjenengan sedaya, khususipun panjenenganipun Kyai Maliki Thohir, panjenenganipun Gus Yai Samsudin, bahwa kebetulan selesai kitab yang membahas tentang takhlisus siyam, memurnikan puasa. Makanya tadi saya tulis bahwa nanti kajian di manaqib itu membahas tentang apa? Zikir sebagai penyejuk di bulan puasa puasa bulan Ramadan. Ini mengupas dari berbagai perspektif yang ada di dalam puasa bulan Ramadan, tapi memang tidak dijual secara umum karena memang untuk kalangan pribadi. Maksudnya ini ketika jamaah ngawas sekali dalam biasanya kalau cekeli buku jadi mboten dolinan HP ngoten lho ya. Nah, itu cekeli kitab. Nah, itu salah satu tujuan utamanya. Berarti banyak sekali kekurangannya di sana sini, tapi tetap mawon jalan. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai juga kalau tak membahas tentang masalah bulan suci Ramadan, karena insya Allah tidak selama lagi kita sudah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana tempatnya, fasilitasnya Allah sudah menyiapkan dimulai dari bulan Rajab sampai kita kemarin di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Semua dosa-dosa kita kecil maupun besar dibersihkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena tidak akan mungkin amal itu diterima kalau tidak pemilik amalnya itu diampuni terlebih dahulu. Diampuni amalnya lalu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Ramadannya sudah siap sebagai hadiah atau yang diistilahkan yaitu Sahrul Hasad, di mana kita akan panen di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat puasa niku ya ayyuhalladzina amanu,
amanu, bukan ya ayyuhal insan, bukan ya ayyuhal Islam atau muslimun, tapi Allah langsung tegas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bagaimana? Apapun kondisinya manusia, jangan melihat kita ini tidak berilmu, kita ini begini, kita tidak usah melihat semacam itu. Tetap itu dikesampingkan, yang ada hanya keimanan di dalam diri manusia. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Lalu Allah meredaksikan di sana adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian. Loh Ustaz, kutiba itu kan artinya kan ditulis. Mengapa kok diartikan diwajibkan atau difardukan? Mengapa Allah kok tidak meredaksikan itu furido alaikumusiyam, atau mungkin umiro alaikumusiyam, atau ujiba alaikumusiyam, tapi kok menggunakan yang namanya kutiba? Di dalam bahasa Arab gramatika itu banyak sekali bahasa-bahasa yang artinya itu wajib. Ada diperintah, berarti umiro, mujiba, diwajibkan, furido, difardukan, dan lain-lain. Tapi di redaksi khusus puasa itu mengatakan itu adalah kutiba. Di dalam sholat pun juga Allah itu meredaksikannya dengan dari kataba. Bahasanya itu adalah khamsu sholawatin. Itu dalam hadis katabahunallah. La ini golib Al-Quran itu ya napa inna sholata kanat alal mu'min. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Insya Allah ngoten ya. Kitabam mauquta. Sama dengan menggunakan kata kitabah. Pertama, kalau dari segi lafadz itu, dari segi makna lahir, sebelum ke makna secara thorikos atau secara hakiki, di dalam masalah puasa seolah-olah Allah itu memberikan listing, tulisan, data siapa-siapa sing jamin iki iso nglakoni napa puasa. Mengapa demikian? Karena puasa itu kelihatannya biasa saja, tapi luar biasa fadilahnya dan beratnya. Sehingga Allah itu memberikan listing. Engkau sopo-sopo sing iso puasa. Baik puasa yang secara lahir ataupun puasa secara hakiki. Kalau bahasanya di Sirul Asrar ada istilah syariah dan juga toriko. Di bab puasa itu kan ada di dalam kitab Sirul Asrar. Itu sampai demikian. Lah, siapa-siapa yang mampu melaksanakan itu sudah ada tulisannya. Ada orang itu cuma hadir di Ramadan tapi dia nggak bisa hadir puasa. Atau dia bisa hadir puasa tapi secara syariah, secara thoriko dia tidak mampu untuk tazkiyatun nafas. Kenapa demikian? Karena nggak hadir hatinya di dalam puasa. Lah itu ada tulisannya semua. Seolah-olah Allah itu demikian. Nah, itu adalah salah satunya. Lalu kemudian secara singkatnya, kalau kita itu melihat dari sisi makna secara thoriko, kitabah itu adalah bentuk kelembutan. Sampai mungkin sakit pernah ke dokter. Dokter itu tidak akan mungkin, baik dokter sing bayari murah atau mek disuntik tok bagi mengeuna wak karim. Itu tidak mungkin dokter itu merintah atau mewajibkan. Pasti dituliskan resepnya itu. Dituliskan, setelah dituliskan nanti disampaikan dengan bijak, dengan lembut kepada pasien yang sedang sakit. Ini obatnya. Nanti kalau sama ingin sembuh, ini diminum 3 kali sehari. Kalau jamaah ikhwan akhwat, ini obatnya. Kalau sama ingin sehat awake, jangan lupa pokoknya sehari 5 kali 165-nya. Kan tenang ya. Itu dalam rangka untuk menyembuhkan, dan itu harus prosesnya yang namanya kitabah. Orang itu kalau langsung dikasih bahasa tegas, kamu tak perintah, kamu tak wajibkan, itu beda rasanya. Seseorang yang sakit diomongi kayak gitu, dia akan tersinggung nantinya perasaannya. Kok cek kerengi ya Allah ya. Di mana kelembutannya? Lah disitulah makanya Allah itu langsung ditulis, bahasanya itu dengan menggunakan tulisan secara lahir itu kelihatan itu, tapi secara makna itu aifur itu diwajibkan kepada kita semuanya. Itu secara bahasanya semacam itu. Yang sehingga seseorang akan tahu dan menyadari bahwa ternyata puasa ini tidak dalam rangka untuk melaparkan perut. Nah, tidak cek luwe, tapi agar dalam rangka kita ini tumbuh yang namanya kesadaran minal ju' ila tazkiyatin nafas,
dari yang namanya lapar menuju yang namanya pembersihan, namanya nafsu. Nah, itu adalah salah satu daripada betapa Allah itu lembut cara menyampaikan kepada hambanya, sehingga mereka tidak merasa beban berat dengan yang namanya puasa, disuruh tidak makan mulai pagi sampai maghrib. Ada keindahan dan kenyamanan di sana. Itu salah satu reaksinya nantinya. Ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampun salajengipun wonten dawuh ana dzikra iklam ngertiya sira ana dzikra sak temene zikir iku yastaqiru tetep apa zikir fil qalbi ing dalam hati hatta bidunis siang, sehingga sampai tanpa siang, hingga tanpa kelawan tanpa poso. Yang namanya zikir yang kita lakukan itu andaikan tanpa puasa pun zikir itu tetap manggon. Di mana? Di dalam hati kita. Akan tetapi walakin dzikra biduni siang kaman yasiru ila tariqin ghairu munaqin. Akan tetapi kalau kita itu berpuasa, berzikir tanpa puasa, itu kita ini seperti orang yang sedang berjalan di jalan yang masih kotor jalannya. Rawan tergelincir, lawan terpleset. Mengapa demikian? Karena jalan yang kita lalui itu masih kotor. Mulanipun fasyamu ya Allah ya Rabbi ya Karim yunaqil qalba wa yuqawwi dzikra wa yujarribul abda ala sabri wal inqiyad. Maka puasa ini akan mendidik kepada kita untuk apa? Satu, membersihkan yang namanya hati, dan kemudian wa yuqawwi dzikra wa yujarribul abda ala sabri wal inqiyad. Dan dari situlah nanti seseorang itu zikirnya menjadi kuat karena hatinya bersih, yang sehingga akan mengundang si hamba ini untuk kuat kesabarannya dan juga ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangane puasa dan zikir itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Wa man jama'a baina siyam wa dzikri faqad wajada nuran fi qalbihi wa sukunan fi nafsihi. Paman utawi sapane wong iku jamaah ngumpulna sapa man baina siyam ing dalem antarane poso wa dzikir lan dzikir. Seseorang yang mengkolaborasikan antara puasa dan dzikir, faqad wajada nuran fi qalbi wa sukunan fi nafsi. Nafsunya tidak liar, hatinya menjadi tenang dan tentram. Itulah mengapa seseorang dikatakan kemarin yang namanya syahrul Ramadan adalah syahrul hasad, di mana kita panen sebanyak-banyaknya, bukan lagi memulai nandur, karena nandurnya itu adalah rojab. Di rojab itulah kita itu yang namanya nandur. Di Sya'ban kita ini lisaki, syahrul lisaki, lalu kemudian di Ramadan kita panen. Mengapa panen? Karena seseorang dapat merasakan kesempurnaan, ketenangan hatinya, dan kebersihan nafsunya fil inqiyad dalam urusan masalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya wa yafhamu lan yafaham anna dzikra sak temene zikir bila siyamin kelawan tanpa siam huwa badayatun utawa bidayatun, itu permulaan. Wa annasyama huwa miqyasul kamal, di mana puasa andaikan yang namanya zikir itu tanpa yang namanya puasa, dia masih baru memulai yang namanya perjalanan untuk pembersihan hati. Wa annasyam huwa miqyasul kamal, di mana yang namanya puasa ini nanti menjadi tolak ukur dari kesempurnaan seseorang di dalam masalah tazkiyatun nafs atau membersihkan dirinya. Wadhalika yursidu salika annal amal al-zahir wal qalbal khafi yatawazani, di mana ketika itu kita akan memahami bahwa kedua amal ini akan menjadi hal yang seimbang, yang jangan sampai ada ditinggalkan keduanya. Itu adalah salah satunya. Napa naminipun petikan saking kitab Takhlisus Syam barokahipun panjenenganipun Yai Samsudin, muga-muga kemawon wonten manfaat lan ginanipun mekaten ingkang saged kula aturaken ya sampun cekap, mugi-mugi kemawon
Kula kalih panjenengan sedaya senantiasa tetap saged istiqomah tumanina lan mugi istanten. Amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun agungipun pangapunten akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Rabbi yassir lana. Koordinasi sama ketua ya? Ya, sekedap gitu. Sebelum ditutup sholawat Qadar, ini ada arahan dari Korwil bahwa kita disuruh talqin massal. Nanti talqinnya nggih sareng-sareng. Sarperiodik. Nggih, di sini mau. Iya, hari ini. Jadi nggih boten suwe-suwe lah istilahnya talqin semestinya, terus kita tutup sholawat Qadar. Asli bersama-sama. Di ngapunten sahabat sekitar ya. Halo Ustaz. Kalau dari sana. Mohon maaf.